Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali ya bisa menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa mengawali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 7 DPR RI yang berharap rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET dapat menghidupkan gairah iklim investasi sektor energi ramah lingkungan serta percepatan transisi energi yang ditargetkan dapat terrealisasi pada tahun 2060 mendatang. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah segera merampungkan pembahasan RUU EBET sebagai solusi jangka panjang. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita Sari menilai substansi rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan perlu diperkuat untuk mendorong transisi energi yang berkeadilan. RUU EBET diharapkan dapat menghidupkan gairah iklim investasi sektor energi yang ramah lingkungan di Indonesia. Ia meminta pemerintah dan DPR bersinergi dalam melakukan pembahasan DIM RUU EBET. Utamanya adalah untuk mewujudkan percepatan transisi energi yang ditargetkan segera terrealisasi pada tahun 2060 mendatang. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legasi ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami untuk terus mengawal dan memberikan masukan-masukan demi terciptanya iklim investasi yang baik dan percepatan transisi energi yang ada di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Saat ini pembahasan RUU EBET masih berada di tingkat panja Komisi 7 DPR RI dan pemerintah. Pembahasan DIM telah mencapai progres yang cukup signifikan, yaitu lebih dari 250 DIM telah selesai dibahas per Juli 2023. DPR pun optimis RUU EBET dapat rampung dalam waktu dekat. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 6 DPR RI yang menilai pentingnya kolaborasi di antara kementerian terkait dalam mengambil langkah antisipatif sebelum para pelaku UMKM mengambil dampak dari transaksi jual beli pada social commerce. Terkait terbitnya Permendak nomor 31 tahun 2023 tentang larangan media sosial untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung atau social commerce, Komisi 6 DPR RI menilai pemerintah seharusnya bisa lebih cepat mengambil langkah antisipatif mengingat banyak pelaku UMKM yang terlanjur gulung tikar. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Ak mengatakan, kolaborasi antar kementerian seperti Kemendak, Kemenperin, dan Kemenkop UKM perlu dilakukan setelah dikeluarkan Permendak nomor 31 tahun 2023. Hal tersebut sebagai langkah antisipatif sebelum para pelaku UMKM mengalami dampak dari transaksi jual beli pada social commerce. Menurutnya, setelah aturan larangan jual beli pada social commerce dikeluarkan, akan sulit untuk membangkitkan kembali UMKM yang telah merugi. Jadi pemerintah harus berpihak pada UMKM kita. Mereka kolaps gitu, pemerintah baru mikir bagaimana solusinya. Mestinya kalau bisa pemerintah memiliki kebijakan antisipatif sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Karena pemerintah punya perangkat yang lengkap. Yang paling pertama pemerintah punya otoritas, kewenangan buat regulasi-regulasi. Kemudian punya anggaran. Sekali lagi ini 64 juta pelaku UMKM kita nih. Kasihan sekali nasibnya kalau mereka tidak segera diberi pendampingan, diberi fasilitasi, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka. Lebih lanjut, Amin berharap pemerintah perlu memberi kemudahan dalam akses permodalan dengan menghapuskan jaminan atau bunga yang dibebankan bagi pelaku UMKM sehingga dari segi harga jual, produk UMKM mampu bersaing di tengah masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Selatan menjadi fokus utama kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI. Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja secara optimal agar peluang kerja masyarakat semakin luas. Penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu kunci menangani kemiskinan ekstrim. Meski pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan secara umum terbilang baik, namun jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan kerja, maka bisa menimbulkan persoalan di masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, anggota Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir mengatakan, seluruh kegiatan ekonomi seharusnya berparadigma menciptakan lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi yang baik tergambar dari minimnya pengangguran dan kemiskinan. Diharapkan perencanaan APBN ke depannya dialokasikan untuk membangkitkan industri agar peluang kerja masyarakat semakin luas. Semua kegiatan ekonomi seharusnya diarahkan untuk membangkitkan tenaga kerja, untuk membangkitkan industri sehingga peluang rakyat atau masyarakat untuk bekerja itu bertambah. Makanya dalam paparan Kementerian Keuangan waktu beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi itu belum menggambarkan rasa keadilan. Karena kadang-kadang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi rakyat tidak bekerja. Nah, ini yang harus kita korek. Sebetulnya siapa yang menikmati pertumbuhan ini? Sementara kita melihat bahwa domestik di sini masih perlu didukung. Mereka labornya banyak tetapi SDM-nya rendah. Pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Selatan menjadi fokus utama kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI, di samping untuk memastikan bahwa APBN telah memberikan dampak yang seoptimal mungkin untuk wilayah ini. Dari Sumatera Selatan, Mario TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai Komisi 7 DPR RI yang mendorong Pertamina Hulu Indonesia untuk menghidupkan kembali pengangkatan minyak dari sumur-sumur tua. Ini dinilai dapat berkontribusi dalam pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Indonesia yang mampu memaksimalkan produksi minyak di sumur tua. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Willy Midel Yosep yang memimpin kunjungan kerja masa reses ke Tarakan, Kalimantan Utara. Willy Midel mengatakan inovasi yang dilakukan Pertamina Hulu Indonesia di Kalimantan Utara patut dikembangkan di wilayah lain. Inovasi yang dimaksud adalah Green Environmental Oil Palm Installation atau GEMPI. Inovasi GEMPI memungkinkan pengangkatan minyak dari sumur-sumur tua menggunakan sumber listrik tenaga surya. Sebelumnya, reaktivasi sumur tua sulit dilakukan karena jauh dari sumber listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan pompa sumur minyak.
Khususnya adalah karena di sini mengelola sumur-sumur tua yang menggunakan inovasi yang sangat inovatif menurut saya. Tentu itu kita sangat memberikan apresiasi karena bagaimanapun mengelola sumur tua itu tidaklah mudah apabila kita tidak punya kreativitas, inovasi yang tinggi ya. Bagaimana punya semangat untuk tetap berproduksi karena sudah punya fasilitas, punya tempat yang sudah tersedia sejak zaman Belanda, zaman Jepang dan sampai saat ini. John Anis selaku Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia menyambut positif kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Kalimantan Utara. Menurutnya, fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi 7 dapat memacu semangat kerja dan evaluasi PT Pertamina dalam pengelolaan sumur migas. Kami juga mengebor beberapa sumur baru dan hasilnya sangat baik di atas 1.000 barrel oil per day dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa dan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada ide-ide baru dan kreasi dari teman-teman dan juga dukungan dari semua pihak terutama dari Komisi 7. Dari Kalimantan Utara, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 10 DPR RI yang berharap pemerintah untuk memperkuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga serta Undang-Undang Media Sosial guna mengatasi kasus perundungan anak yang marak terjadi akhir-akhir ini. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah hadir dalam penanganan darurat perundungan anak melalui penguatan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan Undang-Undang Media Sosial. Anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal mengecam kasus perundungan anak yang terjadi di Cilacap beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dan memperkuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan Undang-Undang Media Sosial untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan digital yang membawa pengaruh buruk pada anak-anak. Sudah darurat dari dulu, sudah digaungkan tentang perundungan ini, sekarang tambah darurat lagi gitu. Termasuk yang saya prihatinkan ya pemerintah bisa bergerak cepat ketika ada masalah bisnis ya. Tetapi kenapa untuk anak-anak kita ini tidak dibuatkan regulasi-regulasinya untuk mengantisipasi itu? Ya tadi saya katakan nih, KPI ya, lembaga negara dengan sekian komisioner, pembiayaan negara hanya untuk mengawasi media tradisional, televisi yang kontennya sudah sangat terbatas dan siapa yang menonton sekarang gitu kan. Sementara sosial media yang tadi disampaikan banyak sekali tidak ada liberal lah di situ ya, tidak ada kaidahnya di situ kan. Orang bisa bikin konten dan tidak ada pertanggungjawaban apapun, paling-paling kemudian nanti di take down kan. Ini kapan negara ini melindungi negara anak-anak Indonesia? Ya. Mustafa juga mengusulkan pembentukan panja di Komisi 10 DPR RI untuk mengkonsolidasikan berbagai perangkat pemerintah yang bisa menyentuh anak, keluarga, dan pendidikan. Adila dan Julian, TVR Parlemen, laporkan. Ya pemirsa, kasus perundungan anak di bawah umur ini marak terjadi di tanah air dan menjadi sorotan publik. Kurangnya perhatian dan pengawasan menjadi salah satu pemicu munculnya banyak kasus tersebut. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak saat ini. Dan oleh karena itu pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan yang berujung pada penganiayaan. DPR RI juga menekankan mengenai pentingnya sekolah untuk mengedepankan pendidikan karakter yang dapat membangun mental yang positif bagi para siswa. Dan selain itu juga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini diharapkan pemirsa dapat membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus perundungan atau bullying anak marak terjadi di tanah air dan belum bisa terselesaikan. Ironisnya, kasus perundungan anak banyak terjadi di sekolah, tempat para anak menuntut ilmu. Banyak dampak negatif timbul akibat perundungan anak, bukan hanya dirasakan korban, melainkan juga yang melihat kasus perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan anak paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian di lingkungan SMA dan SMK. Meski sedikit, kasus perundungan juga terjadi di lingkungan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak. Pemerintah harus bisa memetakan faktor-faktor penyebab maraknya kasus bullying di tanah air. Pendidikan karakter harus digencarkan kembali dalam kurikulum pendidikan guna membangun budi pekerti dan mental yang positif bagi para siswa, karena pendidikan di sekolah tidak sekedar tentang prestasi akademik. Pemerintah juga harus memberikan panduan tegas bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi, mengawasi, dan mengatasi aksi perundungan anak. Para guru dan staf sekolah perlu diberikan edukasi dan deteksi dini mengenai tindakan perundungan anak. Sekolah harus menerapkan kebijakan zero perundungan secara konsisten. Selain penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap game online. Maraknya permainan daring atau game online dengan konten kekerasan yang dengan mudah diakses anak-anak ikut memicu perilaku perundungan pada anak. Fungsi kontrol orang tua terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan agar setiap konten negatif tidak mudah diakses anak-anak yang menyebabkan perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Game online ini itu yang perlu juga dikontrol dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurut saya ya dengan perkembangan ini itu anak-anak itu sangat terpengaruh dengan itu. Ya kalau umpamanya di film kita ada lembaga sensor film, nah ini juga untuk konten-konten yang katakan, coba lihat, nggak ada yang mensensor kegiatan-kegiatan kekerasan yang katakan perkelahian yang apa di itu. Nah itu yang tentunya terbawa ke pikiran mereka. Bimbingan konseling di seluruh jenjang pendidikan juga perlu diaktifkan untuk membantu siswa dalam pengembangan jati diri ke arah yang positif. Seiring perkembangan zaman, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling. Bahkan,
banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin pada siswa karena berbagai alasan dan faktor. Misalnya, takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa. Mereka mendapatkan betul-betul pendidikan tentang hal-hal bagaimana menjadi seseorang manusia yang bisa manusiakan manusia, bermanfaat dan sebagainya. Intensitas yang terus diberikan itu kan mudah-mudahan akan bisa mengurangi nih. Walaupun itu juga menjadi tugas keluarga. Ya gitu ya, kan kita dari tugas keluarga kemudian di sekolah. Nah, kalau sekolah itu sibuk dengan rutinitas, dengan kegiatan, dengan program yang terus berjalan rutinitas seperti itu, kapan kita bisa memperhatikan anak-anak kita? Karena mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Kemampuan kehidupan ekonominya juga berbeda-beda. Latar belakang dari pendidikan agamanya juga beda-beda. Efek jerah ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang. Ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik. Baik termasuk sanksi-sanksinya itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Ini. Kasus perundungan anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Perlu ada penanganan dengan pendekatan khusus yang melibatkan berbagai instansi. Ya pemirsa, bagi Anda para pecinta pantai, ini ada informasi menarik karena ada salah satu pantai Lagoy yang dapat Anda jadikan sebagai salah satu rekomendasi destinasi untuk berlibur di akhir tahun nanti. Ya, Elisa suka jalan-jalan ke pantai nggak ya? Suka dong. Suka ya, karena memang kalau misalkan kita berjalan-jalan ke pantai ini selain untuk refresh ya, dan juga angin-anginnya tuh memang enak sih Elisa untuk sekedar bersantai. Dan pemirsa, pesona pantai yang eksotis dan berbagai keindahan lainnya yang disuguhkan nih, seperti yang Elisa bilang, Pantai Lagoy ini menjadikan pantai andalan di Pulau Bintan. Tapi penasaran sebenarnya seperti apa sih keindahan dari Pantai Lagoy ini sampai jadi andalan nih di Pulau Bintan? Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang.
Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Lisa dan juga pemirsa, seperti yang sudah kami bahas tadi terkait dengan Pantai Lagoy. Ini jika pemirsa belum tahu lokasinya, ini ada terletak di Pulau Bintan yang merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selain tadi udah disebutkan eksotisnya pantai ini, tapi nggak hanya itu, karena di pantai ini juga pemirsa memiliki kolam renang raksasa terluas di Asia Tenggara dan juga memiliki aneka wahana permainan. Tentu ini jadi daya tarik tersendiri ya, bukan hanya untuk kita wisatawan lokal, tapi juga jadi favorit bagi turis mancanegara. Udah ada laut dan juga ada pantai ya tadi ya, tapi ada kolam renangnya. Nah, gimana tuh konsepnya ini? Iya, dan pemirsa tanpa berlama-lama mari kita saksikan keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih dan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok. Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang. Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
pemirsa bagaimana, tertarik nggak? Alfat tertarik nggak mau ke Pantai Lagoy nyoba di Pulau Bintan? Betul, karena kayaknya perlu dimasukkan ke dalam list akhir tahun ya bagi pemirsa juga yang akan liburan. Karena tadi ngelihat kolam renangnya itu selain gede juga indah banget sih ya Lisa. Harus nabung dulu pastinya ya. Dan pemirsa, di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini, dan ada saya Elisa Purba juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.